Di video ini memiliki satu tujuan, yaitu membuat lo bisa ngobrol dengan perempuan. I mean literally perempuan manapun. Satu hal yang membuat diri kalian untuk tidak bisa berbicara dengan cewek ini hanya karena kalian terlalu menganggap diri mereka terlalu tinggi daripada diri kalian sendiri. Ketika kalian menonton video ini sampai akhir, gue berani jamin sama kalian bahwa kalian bisa ngobrol dengan mereka, dengan cewek siapapun itu jauh lebih confident. Gak bakalan ada topik yang terlewatkan, gak bakalan kehabisan topik, dan kalian bisa pertama kalinya ngerasa nyaman untuk mungkin melihat matanya dia. Jadi sebelum itu gue kepengen kalian like dan subscribe video ini. Please, gue jarang banget ngomong hal ini, tapi gue bakal bener-bener mengucap syukur kalau misalnya kalian mau melakukan sekarang. 1. Samakan wavelength dia. Wavelength di sini tuh apa sih? Artinya adalah kita menjadi seseorang yang mungkin bukan diri kita. Karena faktanya kalau misalnya dengan menjadi diri kalian aja bisa mendapatkan cewek, kenapa kalian masih single? Kenapa kalian masih ketakutan ngobrol dengan perempuan? Artinya adalah kalian masih menggunakan identitas yang lama. Masih menggunakan diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian kepengen berbicara dengan perempuan, pakai dulu sebentar topeng tentang gelombang yang sama dengan perempuan itu. Namun, penekanan di sini yang mungkin bisa gue tambahin di sini adalah naikkan satu level dari wavelength-nya dia. Gue ulangin, ketika kalian coba untuk ngobrol dengan dia, samakan wavelength-nya dan tingkatkan satu level di atas wavelength sebelumnya. Artinya apa? Ketika lu lagi ngobrol dengan dia, lu menggunakan bahasanya dia. Itu salah satu contoh menyamakan wavelength itu. Contohnya menggunakan istilah-istilahnya dia, cara menggunakan tangannya juga sesuai dengan dia. Jadi kalau misalnya ceweknya pemalu atau diam, kalian juga ikutin. Kalau misalnya tangannya dia begitu banyak gerak, kalian juga turut ikutin. Namun plus satu di sini itu apa sih? Plus satu di sini adalah ketika kalian ngobrol dengan dia, kalian harus jauh lebih eksentrik atau jauh lebih dynamic dibandingkan dengan dia. Karena kalau misalnya gue kepengen bilang sama kalian, sesungguhnya perempuan itu suka dengan orang atau laki-laki yang bisa memberikan dinamika di dalam kehidupan mereka, yang bisa apparently memberikan drama di dalam hidup mereka. Terus mungkin kalian bakal bilang, Raven, tapi gue gak suka drama, gue gak suka banyak bacot. Gue tampol. Gue kepengen kasih tahu sama kalian kenapa sampai saat ini cewek-cewek nonton drama Korea. Apa yang mereka cari? Drama. Drama itu apakah datar-datar aja? Enggak. Pasti ada sedihnya, pasti ada kagetnya, pasti ada romantiknya, pasti ada excitednya. Dan hal-hal itu yang dicari perempuan. Hal-hal spektrum-spektrum yang banyak itu yang diinginkan oleh perempuan. Yang gentleman, gue kasih tahu lagi bahwa kalian butuh menggunakan diri kalian dengan segenap spektrum yang emosi yang bisa kalian berikan terhadap satu cewek ini. Sekali-sekali kagetin. Kalian bisa mungkin berada di belakang pintu, terus kalian kagetin. Sesimpel gitu aja. Kalian pernah gak sih liatin cowok yang ngelakuin kayak gitu ke ceweknya gitu? Reaksinya apa? Dia mungkin kesel, tapi dia bakal mukul-mukulin cowok itu. Dia bakalan seneng gitu ya, karena cowoknya mungkin usil atau apapun itu. Jadi hal yang bisa kalian lakukan adalah samakan wavelength-nya dan tingkatkan satu level di atas si cewek itu. Mungkin kalau bisa, sakitin dia physically. Itu jauh lebih baik daripada kalian gak megang sama sekali. I'm that serious. Sakitin mereka itu dalam artian kayak, ya udah cubit aja gitu, kecil-kecilan. Itu ada affection-nya, itu ada nilainya. Mungkin kalian bakal ngerasa, gue takut untuk nyakitin bro. Please. That's how a gentleman do it. Dia sadar bahwa giga chat sana, sadar bahwa ada spektrum yang harus mereka raih, capai, agar cewek itu bisa suka sama
cowok itu. Lesson berikutnya, kenapa tadi gue bilang bahwa kalian bisa ngomong sama semua perempuan? Dan kalian mungkin bakalan bilang kayak, enggak kok Fen, gue ada cewek yang gue suka, tapi dia cantik banget, gue gak tahu harus ngomong kayak gimana depan dia. Itu karena elu bener-bener memegang value yang tinggi banget sama dia. Sedangkan lu masih relapse, sedangkan lu masih scrolling sosial media, sedangkan lu masih bejat otaknya, gak punya tujuan hidup, no lab, apapun itu. Dan ketika ngeliatin cewek yang lu fantasize, wow dia bener-bener cantik banget, di situ kalian akan mengcompare diri kalian kayak, shit man, gua gak ada apa-apanya, gua gak ada nilainya. Dan lucunya adalah contohnya lu bilang ke gua kayak cewek ini cantik banget, oke? Terus kalian ngeliatin fotonya ke gua. Kalian bisa join grup WhatsApp yang gua udah siapin. Kalian bisa join dengan gratis. Ikut aja, say hi. Nanti kita bakalan sama-sama sapa dengan grup-grup member lainnya. Oke? Idenya adalah ketika lu ngasih ngeliat foto cewek yang lu sebut itu cantik, gue mungkin kemungkinan besar 90% gue bakal bilang, enggak kok, dia gak begitu cantik-cantik amat, biasa aja. Jadi artinya adalah mungkin mata lu atau fantasi yang lu bentuk terhadap cewek itu bener-bener tinggi banget, sampai akhirnya lu kayak, oke, kok kalau misalnya gue ngomong sama cewek yang mungkin jelek itu gue bisa, tapi kenapa gue ngomong sama cewek yang cantik gak bisa? Kenapa gue gak bisa memandang mereka berdua itu sebagai hal yang sama, equals, setara? Dan mungkin kalau misalnya kalian melakukan itu, kalian gak bakalan ngerasa deg-degan, kalian gak ngerasa takutan, kalian mungkin bisa membuat mereka ketawa. Jadi hal yang mungkin bisa kalian lakukan di sini adalah menyamakan level mereka, dalam artian mau yang jelek, mau yang cantik banget, mau yang tipe lo, mau yang bukan tipe lo, itu kalian samakan. Biasakan untuk ngobrol dengan banyak orang, karena kemungkinan besar kalau misalnya kalian bisa ngobrol dengan mereka, ngobrol dengan cewek yang cantik pun lu nggak bermasalah. Next step lagi, kalian bisa meningkatkan kualitas hidup kalian. Sesimpel baca buku. Gue sekarang baca buku. Meditasi. Oke, gue meditasi sekarang. Gak banyak orang yang ngelakuin, namun gue bisa lakuin. Hari ini gue bisa meditasi 10 menit. Anjir, gue orangnya penuh fokus. Mungkin lu bisa mulai belajar 1 jam gitu ya dalam sehari. Oke, cukup respected. Dan ketika kalian terus-terusan workout, tambahin lagi meditasi, gratitude journaling, apapun itu, dopamine detox, kagak bawa HP ketika kalian mau tidur, stop relapsing, atau apapun itu, di situ kalian akan menumbuhkan confidence di dalam otak kalian. Dan gue kepengen kasih tahu kepada kalian bahwa itu akan terreflect, bisa kelihatan di depan perempuan. Dengan bagaimana kalian membawa diri kalian depan mereka. Di situ akan melihat pribadi yang oke, I see you. Gue bisa ngelihat lu sebagai orang yang confident. Lu bisa eye contact sama gue, oke, gue respect. Mungkin gak bakalan ngomong kayak gitu, cuman well at least di dalam alam sadar mereka ngerasain itu. Next lesson, kita bakal membahas conversation. Bagaimana sih ketika kalian berbicara dengan perempuan itu gak bakalan kehabisan topik. Pertama, sesimpel menanyakan, lu lagi sibuk apa? Menurut gue kalimat itu bener-bener gampang banget buat dilakuin, gampang banget buat diucapin, karena setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Mungkin kalian bisa nanyain, kalian sibuk ngapain di rumah atau di mana tempat kerja, tempat les atau apapun itu, lagi sibuk kerjain apa, hobi apa, apapun itu. Dan pasti mereka akan dengan senang hati membahas tentang dirinya sendiri. Gua ulangin lagi, mereka senang banget untuk membahas tentang dirinya sendiri. Gak ada topik yang menurut gua cukup menarik untuk dibahas, apalagi kalau bukan topik dirinya sendiri. Dan gue kepengen kalian aware terhadap hook. Ya, hook itu ya. Hook. Dan itu tuh banyak banget sebenarnya contohnya. Kalian mungkin gak sadarin. Oke, gue kasih contoh ya. Hey, Dina. Gue kalau gak Doni, Dina gitu ya terus. Dina, lu lagi sibuk ngapain? Halo Raven, gue lagi sibuk tugas nih. Gue kemarin ngerjain tugas matematika, lagi belajar tentang
algebra atau apapun itu, pangkat-pangkatan, dan gue ngerasa kesusahan banget sampai akhirnya gue males gak tau mau ngapain, akhirnya gue nonton drama Korea. At least itu yang ada di otak gue gak prepare. Nah, ketika kalian mendengarkan kalimat itu, hooknya ada apa aja? Ada banyak banget. Mulai dari ngerjain matematika, pelajaran matematikanya itu apa, drama Koreanya apa. Oh iya, emang lagi nonton drama Korea apa? Oh, kenapa lu suka sama drama Korea ini? Emang ada siapa? Terus emang gini. Oh, coba dong lihat dong gambarnya gitu. Dan itu tuh gak bakalan ada akhirnya kalau misalnya kalian menyadari hook tersebut. Karena kebanyakan orang kayak, ya gue lagi ngerjain tugas, terus akhirnya gue ngerjain PR matematika, habis itu pelajaran ini drama Korea, akhirnya gue malas gitu ya. Terus cowok atau mungkin orang yang gak sadar tentang hooknya itu, mungkin lu juga gitu ya, lu bakal bilang kayak, oh gitu ya, sabar ya. Iya, kayaknya karena lebih gampang gitu ya, kayak ngomong, oh ya sabar ya. Ya udah, yang penting mereka kayak mengkonklud semua ucapan itu dalam, oh berarti dia saat ini sedang susah belajar. Oke, sabar ya, kayak gitu. Padahal hooknya banyak banget kalau misalnya kalian menyadari itu. Jadi kalau misalnya kalian gak kepengen kehabisan topik, sadari hook itu. Oke, Raven, gimana kalau misalnya benar-benar gak ada topik yang bisa diucapin? Dan mungkin ini bakal menarik banget kalau misalnya kalian tahu solusinya. Solusi yang bisa kalian lakukan ketika kalian gak tahu mau ngomong apa, sesimpel jujur aja. Kalau misalnya kalian berdua lagi diem, pasti kan ada proses gitu ya di dalam otak kalian. Anjir, ini awkward ya, gue gak tahu mau ngapain. Itu sebenarnya topiknya. Topiknya itu yang bisa kalian ucapkan kepada dia. Kayak sesimpel, kok diem ya? Gue jujur bingung deh mau ngomong apa. Itu jauh lebih less awkward dibandingkan kalian bener-bener diem dan akhirnya kalian cabut masing-masing. Dan itu juga kagak alpha male, kayak oke, gue enggak. Terus tahu-tahu hilang. Ada baiknya lu jujur aja deh. Dan lu mungkin gak bakalan sadar respon dari perempuan itu. Mungkin, gue gak tahu ya, bisa kayak bikin skenario asal-asalan. Gue gak tahu deh harus ngomong apa. Terus mungkin ceweknya bakalan bilang, iya juga ya, kok gak jelas ya, kita gak tahu mau ngomong apa. Iya ya, terus kayak mungkin lu bisa bercanda kayak, biasanya topik apa sih yang bisa dibahas kalau misalnya gak tahu mau ngapain gitu, gak tahu harus bahas apa. Terus mungkin ceweknya bilang gak tahu gitu, lu bisa bilang kayak, ya cuacanya bagus ya, kayak sesimpel. Terus mungkin bakalan ketawa karena itu bener-bener stereotyping atau enggak, bener-bener generic conversation banget. Dan lu bisa mocking mereka gitu, kayak orang-orang yang selalu menggunakan cuaca sebagai pembahasan. Terus akhirnya mungkin bisa ketawa bareng. Yang artinya adalah poin gue di sini cuma satu, yaitu ketakutan yang mungkin lu nggak berani omongin itu hanya datang dari diri kalian sendiri, padahal kalian belum mencoba sama sekali. Kemungkinan besar itu fine-fine aja. Kemungkinan besar kalau misalnya lu bilang kalau nggak tahu harus ngomong apa, itu jauh lebih baik daripada lu sendiri yang kayak lu mencoba untuk hilang gitu ya, mencoba untuk transparan, tahu-tahu lu sendiri kagak stand out depan dia, tahu-tahu menghilang dan akhirnya dia ngobrol sama orang lain. Maka dari itu next lesson selanjutnya adalah belajar untuk mencoba menggerakkan kaki kalian bahwa nggak ada hal buruk yang bisa terjadi ketika lu ngomong depan cewek itu. Seriusan deh. Gak bakal ada hal buruk yang bisa terjadi. Itu semua tuh ada di dalam otak kalian. Dan kemungkinan besar lu gak bisa percaya sama otak lu. Kapan terakhir kalian kepengen ngobrol sama cewek itu cuman terus otak lu bilang jangan. Akhirnya lu bener-bener gak ngelakuin, dan setelah itu lu ngerasa nyesel kenapa gua gak ngomong tadi. Berapa kali otak lu mencoba menjelaskan itu? Dan kemungkinan besar lu kayaknya harus lebih belajar untuk ngerasa cringe. Belajar untuk rasanya kayak gak berhasil.
itu tuh merupakan sebuah investasi. Ketika lu contohnya gagal ngomong, ketika lu sebenarnya jadinya gagal untuk berbicara dengan dia, tiba-tiba awkward, tiba-tiba lu kentut, tiba-tiba lu berak, apapun itu, di situ bisa menjadi latihan buat diri lu sendiri. Oke, next time ketika gua ngomong sama cewek atau siapapun, gua nggak bakalan ngelakuin ini, gua nggak bakalan ketawa aneh, gua nggak bakalan selalu menghindar. Next time gua bakalan coba untuk melihat matanya dia. Next time gue bakalan lebih coba tersenyum. Next time gue bakalan coba ngomong lagi sibuk ngapain. Hal tersebut itu bisa menjadi latihan. Pelajaran itu akan menjadi sebuah pelajaran ketika lu mau mencoba. Pelajaran itu gak bakalan terbentuk kalau lu diem-diem aja, kalau lu males-malesan, kalau lu gak berani, kalau lu ketakutan. Gak ada pelajaran yang bisa. Karena kemungkinan sebuah kegagalan itu pasti akan terjadi. Dalam bentuk ngelawak, dalam bentuk berbicara, ngomong apapun itu, kegagalan pasti akan terjadi. Jadi kalau misalnya lu ngelakuin secepat mungkin, kemungkinan besar buat di masa depan akan jauh lebih selamat gitu ya. Karena lu sebelumnya mempelajari hal-hal yang mestinya gak lu lakuin ketika berbicara sama perempuan. Gue yakin lu pasti bisa. Bye-bye.